Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channelnya Papa Muda. Video kali ini kita akan membahas materi persamaan kuadrat. Ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama bentuk umum persamaan kuadrat, dan yang kedua penyelesaian cara pemfaktoran. Ya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Adapun bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi kita lihat pangkat tertinggi adalah X kuadrat. Itu yang dikatakan dengan persamaan kuadrat. Penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat atau nanti disebut dengan akar-akar bisa didapatkan dengan cara yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Jadi biasanya ketika kita untuk menyelesaikan, kita coba dulu dengan cara pemfaktoran. Jika tidak bisa nanti dengan cara pemfaktoran, maka kita mencoba dengan cara yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ketika nanti tidak bisa juga, maka kita coba dengan rumus ABC. Jadi, untuk yang pertama, setiap untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat, kita coba dulu dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk itu kita bahas dulu yang pertama dengan cara pemfaktoran. Perhatikan kembali perkalian bentuk aljabar berikut. Yang pertama, X dikali X tambah 2. Nah, ini biasanya untuk menyelesaikannya kita adalah X dikali X, gitu ya. Maka adalah X kuadrat, kemudian X dikali 2, yaitu tambah 2X. Oke. Yang kedua, X tambah 1 dikali dengan X tambah 4. Maka biasa kita mengerjakannya seperti ini. X dikali X, yaitu X kuadrat, kemudian X dikali 4, positif 4 ya, maka tambah 4X. Nah, setelah itu dari X dikali 1 dikali X, positif 1 dikali X adalah tambah 1X. 1X kita tulis saja X. Kemudian 1 dikali 4, positif 4. Ya, 1 dikali 4 sama dengan positif 4. Kita sederhanakan yang sama. X kuadrat 4X ditambah X itu adalah positif 5X ditambah 4. Di X tambah 1 kali X tambah 4 itu adalah X kuadrat tambah 5X tambah 4. Bentuk yang ketiga, 3X kurang 4 kali X tambah 3. Sama dengan cara yang di atas. 3X
kita kalikan dengan X, yaitu 3X kuadrat atau 3X pangkat 2. 3X kita kalikan 3. 3 kali 3, 9 ya. Positif 9X. Oke. Setelah itu 3 habis. 3 kali X, 3 kali 3X kali 3 sudah. Mulai dari negatif 4 ya. Atau min 4 kali X. Berarti tandanya min ya. Min 4X. Kemudian min 4 dikali 3. Min 12. Sama dengan yang sejenis, kita jumlahkan atau kita kurangkan. 3X kuadrat positif 9X dikurang 4X. Hasilnya adalah positif 5X kurang 12. Jadi 3X kurang 4 dikali X tambah 3 itu adalah 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 12. Nah, bagaimana jika kita balik dari kanan ke kiri? Misalkan seperti ini. Jika X kuadrat ditambah 2X ya sama dengan, nah bagaimana kita balik, yaitu X dikali X tambah 2 ya. X kali X, X kuadrat, X kali 2 tambah 2X. Yang kedua, X kuadrat ditambah 5X ditambah 4, nih yang ini. Oke. Itu sama dengan X tambah 1 dikali X tambah 4. Yang ketiga, ini ya, yang ketiga ini kalau kita balik, nih 3X kuadrat ditambah 5X kurang 12 sama dengan 3X dikurang 4 ya dikali X dikali X tambah 3. Nah, jadi kalau kita kalikan ini, misalkan 3X kali X, 3X kuadrat, 3X kali 3, 9X. 9X min 4 kali X kurang 4X, 9X kurang 4X, 5X ya. Min 4 kali 3, min 12. Kembali lagi seperti ini. Nah, yang berwarna merah inilah yang dikatakan kita dengan cara memfaktorkan ya. Jadi X kuadrat tambah 2X menjadi X kali X tambah 2. Itu adalah kita faktorkan. Kemudian X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan X tambah 1 kali X tambah 4. Nah, inilah faktornya. Ya. Itu dengan cara memfaktorkan. Dengan memfaktorkan persamaan kuadrat, dapat ditentukan akar-akarnya atau penyelesaiannya. Yaitu, nah contoh yang tadi, X kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 yang tadi ya sama dengan 0. Nah, ini adalah suatu bentuk persamaan kuadrat. Dari mana kita tahu ini persamaan kuadrat? Kita lihat pangkat tertinggi adalah pangkat 2 dan ini merupakan suatu persamaan ditandai dengan tanda sama dengan. Oke. Nah, tadi ini adalah jika difaktorkan yaitu X tambah 1 dikali X tambah 4. Ya. X tambah 1 dikali X tambah 4 sama dengan
0. Kalau kita kalikan ini, maka dia kembali bentuk ke atas. Ya, X kali X kuadrat, X dikali 4, 4X, kita simpan 4X, 1 dikali X, 1X, 4X ditambah 1X, 5X, kemudian 1 dikali 4, 4. Nah, ini kalau kita selesaikan mencari persamaan, mencari akar-akarnya adalah X tambah 1 yang pertama sama dengan 0, atau satu lagi X tambah 4. X tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 0. 1 kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 1. Atau X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kurang ini ya, positif 4 pindah ke kanan jadi min 4. Maka ya, jadi akar akar-akarnya ya adalah negatif 1 atau 4. Nah, inilah penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 4. Apa maksudnya akar-akarnya itu? Maksud dari akar-akarnya ini adalah jika kita masukkan X sama dengan 1 ke persamaan itu, maka persamaan ini bernilai benar. Atau kita masukkan X sama dengan min 4, maka persamaan ini bernilai benar. Nah, kita buktikan. Misalkan X-nya kita ganti dengan min 1, maka di sini kita masukkan min 1 kuadrat ya. X-nya kita ganti min 1. Min 1 kuadrat adalah 1 ditambah 5 kali X. X-nya min 1 berarti ditambah min 5. Kemudian ditambah ditambah 4. Maka hasilnya berapa? 1 ditambah min 5 adalah 1 kurang 5 jadinya ya. 1 kurang 5, 4. 4 tambah 4, min 4 ya. 1 tambah min 5 itu min 4. Min 4 tambah 4 adalah 0. Maka bernilai benar. Begitu juga jika dimasukkan min 4. Min 4 kuadrat adalah 16. Ditambah 5 kali min 4, min 20. Berarti 16 dikurang 20, min 4. Min 4 tambah 4, 0. Nah, jadi jika dimasukkan X min 1 dan X min 4, maka persamaannya bernilai benar. Itulah yang disebut dengan akar-akar penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya. Ya. Nah, ada cara cepat untuk memfaktorkan. Ya, cara cepat dalam memfaktorkan. Jadi nanti semua kita arahkan menggunakan cara cepat ini. Jika ada suatu persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka untuk memfaktorkannya kita buat dulu bentuknya seperti ini, ya. Sama dengan 0. Di sini kita isi dengan X, di sini X ya. Nah, kemudian di sini kita cari suatu bilangan, apakah dia misalkan P, dan satu lagi misalkan bilangan Q. Dengan syaratnya nanti C ini, ya, dengan syarat nanti C di sini, ya, suatu bilangan, dua buah bilangan tadi P dan Q. Jika dikalikan, P dikali Q itu hasilnya adalah C, dan jika nanti dijumlahkan hasilnya B. Ya, P ditambah Q itu hasilnya nanti adalah B. Nah, inilah bentuknya nanti untuk cara cepat. Oke, langsung supaya tidak membingungkan kita coba ke contoh soal.
Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran ya. Nomor 1 kita coba. X kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Ingat, untuk memfaktorkan, kita usahakan di ruas kanan ini adalah sama dengan 0. Jadi nanti jika tidak sama dengan 0, maka harus kita ubah dulu menjadi bentuk sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita buat seperti ini. Nah, kita lihat koefisien dari x kuadrat itu adalah 1 ya. Koefisien dari x kuadrat 1 ini khusus dulu yang pertama untuk koefisien x kuadrat adalah 1. Maka kalau koefisien x kuadratnya 1, maka langsung kita buat di sini x, di sini x. Nah, kita tinggal mencari dua buah bilangan di sini dan di sini gitu ya. Kita cari dua buah bilangan. Bagaimana untuk mencari dua bilangan itu? Nah, dua bilangan itu bisa kita tentukan. Kalau kita lihat dari sini, A-nya berapa? A adalah 1 ya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat 1. B-nya berapa? B-nya itu adalah koefisien dari x yaitu 6. Dan C-nya adalah konstanta yaitu adalah 8. Ingat tadi, cari dua buah bilangan ya. Jika bilangan itu dikalikan, maka hasilnya adalah C. C itu adalah 8. Dan jika bilangan itu dijumlahkan, maka hasilnya adalah B. Nah, jika dijumlahkan hasilnya adalah B. B itu adalah 6. Nah, berarti kita cari dua buah bilangan itu, kalau dikalikan hasilnya 8. Berapa kali berapa supaya hasilnya 8 ya? Nah, tentu kalau untuk perkalian 8 itu bisa yang pertama 1 dikali 8 sama dengan 8 ya. Kemudian berapa lagi? 2 dengan 4, itu 2 kali 4, 8. Berapa lagi? Itu aja ya. Hanya 2 ini. Nah, kita lihat angka 1 dan 8. Ketika kita jumlahkan, apakah ditambah atau dikurang? Mungkin nggak menjadi 6. Ya, 1 dengan 8 kemungkinannya kalau dijumlahkan yaitu 1 tambah 8 bisa jadi 9. 1 dengan 8 itu bisa jadi kalau dia 1 kurang 8 itu min 7. Atau kalau 8 kurang 1 itu 7. Berarti tidak mungkin menjadi 6. Ya. Berarti 1 kali 8 itu tidak mungkin kita pakai. Kita coba yang 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8. Mungkin nggak 2 dengan 4 ini kita jumlahkan atau kita kurangkan menjadi 6? Iya, bisa. 2 tambah 4 itu bisa jadi 6. Maka kita gunakan di sini adalah 2 dengan 4. 2 kali 4 itu 8. Kemudian kalau dijumlahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti bilangannya itu adalah 2 dengan 4. Maka kita masukkan di sini tambah 2 karena 2-nya positif dan tambah 4 ya. Nah, jadi X tambah 2, X tambah 4. Nah, kalau seperti ini sudah gampang. Tinggal kita buat di bawahnya. X tambah 2 sama dengan 0. Atau yang satu lagi X tambah 4. X tambah 4 sama dengan 0. Nah, maka di sini X sama dengan 0 kurang 2 ya. Ini positif 2, kita pindahkan ke kanan karena kita mau mencari nilai X-nya. Maka X sama dengan min 2. Yang ini adalah X sama dengan 0 dikurang ya, positif 4 pindah ke kanan jadi min 4. Jadi X sama dengan min 4. Nah, itulah dia. Berarti akar-akarnya himpunan penyelesaian bisa kita buat himpunan penyelesaian, kita singkat HP, sama dengan buka kurung kurawal, itu untuk menentukan himpunan penyelesaiannya ya, adalah X sama dengan min 2, min 4. Atau min 4-nya duluan boleh ya, min 4, min 2. Mana yang terlebih dulu, yang kecil. Oke.
Yang kedua, contoh kedua, X kuadrat ditambah 2X X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, koefisien X kuadratnya ada 1, maka langsung kita buat bentuknya seperti ini. Ya, untuk memfaktorkan ya. Di sini kita tulis X, di sini tulis X. Oke. Kita tentukan dulu masing-masing. A-nya adalah 1 ya, koefisien dari X kuadrat. B-nya adalah koefisien dari X yaitu 2. C-nya adalah konstanta yaitu min 8. Jadi tugas kita untuk memfaktorkan, kita cari dua buah bilangan ya. Jika dikalikan, maka hasilnya adalah C. C itu adalah min 8. Kemudian jika kita jumlahkan, hasilnya adalah B. B-nya itu adalah 2 ya, B-nya 2. Berapa kali berapa supaya min 8 dan bisa menjadi 2 ya. Tadi 8 itu, min 8 itu bisa kita kalikan 1 kali 8 tadi ya, dan 2 kali 4. Kalau 1 kali 8 itu tidak mungkin menjadi 2. Ya, 1 dengan 8 tadi itu bisa kalau kita jumlahkan, kalau enggak 7 ya, min 7 atau 9. 1 tambah 8 9. Nah, berarti ini tidak mungkin kita pakai yang 2 kali 4. Maka di sini 2 dengan 4. 2 kali 4 8. Nah, berarti kan ini min 8. Berarti salah satu di sini harus ada yang negatif. Min 2 dikali 4 atau 2 dikali min 4. Nah, kita belum tahu yang negatif itu apakah 2 atau 4. Nah, langkahnya kita coba ke bawah ya. Kalau 2 tambah 4 itu kan 6. Sementara di sini dijumlahkan harus 2. Berarti yang mana positif, mana negatif? Kita coba negatif yang 2. Negatif 2. Kalau negatif 2 tambah 4 berapa? Iya, hasilnya positif 2. Tapi kalau misalnya kita buat negatif yang 4, berarti 2-nya positif. Berarti 2 tambah negatif 4 itu hasilnya negatif 2. Salah ya, berarti yang negatif itu adalah si 2-nya. Berarti negatif 2 dikali 4 negatif 8. Negatif 2 ditambah 4 positif 2. Berarti negatif 2 positif 4. Kita pindahkan kemari. Negatif 2 positif 4. Pak, kalau positif 4-nya di sini boleh? Boleh. Di sini negatif 2 boleh? Iya, tidak masalah. Mau dibalik ini pun juga nggak masalah. Nah, setelah dapat ini bagaimana? Ya langsung aja, berarti X dikurang 2 sama dengan 0. Sebentar, ya X kurang 2 sama dengan 0. Atau boleh pakai gini ya, simbolnya atau ya. X tambah 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Ya, X sama dengan min positif 4 pindah ke ruas kanan menjadi min 4. Maka akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya adalah mana yang lebih kecil, 2 dengan min 4? Ya, min 4 dulu kita tulis, koma 2. Inilah akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya. Oke, kita coba lanjut yang contoh ketiga, biar semakin paham ya. Yang ketiga, X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Ya, sama seperti tadi, langsung kita buat bentuknya seperti ini. Ya, X, X. Oke. Ya, kita tentukan mana A, mana B, mana C. Nah, untuk
bentuk ini sebenarnya A-nya nggak perlu kita cari, ya, nggak perlu kita tentukan. Yang perlu adalah B dan C, ya. B-nya itu adalah min 2, ini B, koefisien dari si X. Dan C-nya itu adalah min 8, ya. Dikalikan hasilnya min 8, cari dua bilangan, dikalikan min 8, ya, dikalikan hasilnya C, dan bilangan dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Tentu tadi adalah yang bisa jadi 8 dikalikan dan dijumlahkan jadi 2 adalah tetap 2 dikali 4. Nah, karena ini min 8, pasti salah satu harus ada yang negatif. Nah, di sini 2, 4. Supaya negatif 2, kalau kita buat di sini negatif 2 ditambah 4 hasilnya positif 2. Berarti yang negatif itu adalah si 4, ya. Yang negatif itu adalah 4. 2 ditambah negatif 4. Berarti 2 kurang 4, ya. 2 kurang 4 itu adalah negatif 2. Berarti yang negatif adalah si 4. Kita pindahkan kemari. 2-nya positif, 4-nya negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita selesaikan. Nah, untuk membuktikan, coba satu-satu kita buktikan, ya. X tambah 2 dikali X kurang 4, apakah benar ini bentuk dari X kuadrat dikurang 2X kurang 8 sama dengan 0? Kita buktikan kalau tidak percaya, ya. X tambah 2 dikali X kurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk pengkalikannya kan berarti kan X dikali X kuadrat, X dikali min 4 kurang 4X. 2 dikali X 2 dikali X adalah 2X, positif, ya. 2 dikali min 4 adalah min 8 sama dengan 0. Kita sederhanakan, X kuadrat, min 4X tambah 2X, ya. Utang 4 dibayar 2, masih ada utangnya 2 lagi, min 2X kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini kembali kemari. Sama, ya. X kuadrat kurang 2X kurang 8. Nah, itulah bentuk pemfaktorannya. Oke, kita lanjutkan yang ini. Tadi hanya untuk membuktikan aja, ya. Nah, maka di sini X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Maka di sini X satunya adalah min 2. Di sini X adalah min 4 pindah jadi positif 4. Maka himpunan penyelesaian adalah min 2,4. Akar-akarnya adalah min 2,4. Contoh yang keempat. X kuadrat ditambah X sama dengan 6. Nah, ini sama dengan 6. Kenapa tidak sama dengan 0? Nah, untuk memfaktorkan, kita harus ke bentuk umumnya, yaitu sama dengan 0. Maka harus kita pindahkan dulu dia. Kita ubah menjadi X kuadrat ditambah X, ya. 6 di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi positif, jadi negatif 6. Jadi negatif 6 sama dengan 0. Gitu, ya. Nah, kalau seperti ini, ya sama seperti tadi. Tinggal kita buat bentuk seperti ini. Ya, sama dengan 0. Oke, kita cari dua buah bilangan, ya. Jika dikalikan, itu hasilnya adalah C. C-nya itu adalah min 6. Jika dijumlahkan, itu hasilnya adalah B. B itu adalah koefisien dari X, yaitu 1, ya. Koefisien X 1. Nah, suatu bilangan dikalikan hasilnya min 6, dijumlahkan hasilnya 1. Nah, untuk perkalian yang menghasilkan min 6, itu bisa menjadi 6, itu bisa 1 dikali 6, ya.
sama dengan 6. Atau bisa satu lagi, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, mana yang kita gunakan angkanya? Apakah 1 dengan 6 atau 2 dengan 3? Kita lihat ke penjumlahannya. Dijumlahkan bisa jadi 1. 1 dengan 6 mungkin nggak jadi 1. Kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nggak mungkin. Kemungkinan 1 dengan 6 itu adalah bisa 1 tambah 6. Itu bisa jadi 7. Kalau min 1 tambah 6 itu bisa kemungkinannya jadi 5. Kalau 6 dikurang 1 kemungkinannya jadi 4. Tidak mungkin dia menjadi 1. Berarti 1 dengan 6 bukan angkanya. Kita coba yang 2 dengan 3. 2 dengan 3 mungkin nggak jadi 1. Oh iya mungkin. Yaitu 3 dikurang 2. 3 kurang 2 kan 1. Berarti kita pakai angka yang 2 dengan 3. Nah, 2 kali 3 itu positif 6. Berarti salah satunya ini harus negatif. Oke, salah satunya harus negatif. Yang mana positif, mana negatif? Kita coba ke bawah. Kalau 2 tambah 3, kalau 2 positif, jadi 5. Salah, berarti bukan 2 positif. Ada yang negatif, ada yang positif. Supaya menghasilkan 1, yaitu 3 dikurang 2. Berarti di sini 2-nya negatif. Min 2 tambah 3 adalah positif 1. Berarti 2-nya negatif. Pindahkan kemari. X ya, X kurang 2. Salah, kita hapus dulu ini. Sangat mengganggu ini ya. X kurang 2, X tambah 3 ya. 2-nya negatif, 3-nya positif. Oke, kalau sudah seperti ini langsung aja X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Langsung ya. Atau kalau belum bisa langsung coba tulis dulu X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Atau X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Kalau belum bisa, belum lancar ya. KHP sama dengan 2 dan min 3. Mana duluan yang lebih kecil? Ya, min 3,2. Sesuai urutan yang dari terkecil. Oke? Kita lanjut. Nomor 5. 2x kuadrat dikurang 2x kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini beda lagi bentuknya. Kalau tadi semua koefisien x kuadrat itu adalah 1. Kalau ini ada 2 di depan. Nah, agak sedikit berbeda ya caranya ya. Tapi hampir sama, sedikit aja bedanya. Nah, caranya seperti ini nih. Tetap kita buat bentuknya seperti ini. Sama dengan 0. Nah, kalau tadi dia x, ini karena ada 2x kuadrat, maka di sini kita tulis 2x, 2x. Ya, beda ya. Kalau tadi nggak ada koefisien x kuadratnya 1, langsung x dengan x. Kalau dia ada 2, berarti 2x, 2x. Nah, kalau 2, ini kita bagi lagi. Kita bagi dengan A. A itu berapa? A-nya adalah 2 per 2. Oke, kita cari bilangannya. Tetap kita cari bilangannya. 2 buah bilangan. Nah, kalau seperti ini berbeda. Jika dikalikan, 2 buah bilangan itu hasilnya adalah A dikali C. A dikali C itu apa? A dikali C itu adalah A-nya, ya kita tulis dulu ya. A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan min 2. C-nya sama dengan min 12. Nah, A dikali C berarti 2 dikali min 12, min 24. Suatu bilangan dikalikan hasilnya min 24. Dan jika dijumlahkan, itu hasilnya tetap B. B itu adalah min 2. Nah, berarti dikalikan hasilnya min 24, dijumlahkan hasilnya min 2. Berapa kali berapa supaya min 24? Kemungkinannya bisa 1 kali 24. Itu sama dengan 24. Gitu kan? Nah, mungkin nggak 1 dengan 24 jadi min 2 kalau dijumlahkan? Nggak mungkin. 1 dengan 24 itu bisanya 25. Atau 23. Ya, nggak bisa. Kemudian berapa? 2 dikali 12. Ya,
2 kali 12 kan 24. Mungkin nggak 2 kali 12 menjadi min 2? Nggak mungkin. 2 dengan 12 ini bisa menjadi 14 kalau dijumlahkan ya. Kalau dikurangkan bisa jadi 10 atau min 10. Jadi tidak. Kemudian berapa lagi? 3 dikali 8 ya. 3 kali 8 berapa? 24. 3 dengan 8 mungkin nggak jadi 2. Tidak mungkin juga. 3 dengan 8 tuh mungkinnya bisa jadi 11. 3 tambah 8 11. Atau 3 kurang 8 min 5. Atau min 3 tambah 8 5. Nggak mungkin jadi min 2. Kita coba kemudian 4 kali 6. 4 kali 6 24. Mungkin nggak 4 dengan 6 jadi min 2? Iya mungkin. 4 kurang 6 yaitu min 2. Berarti 4 kurang 6 min 2. 4 kali min 6 min 24. Ya. Berarti angkanya adalah 4 dengan min 6. Maka di sini kurang 4, sini kurang 6. Sedikit aja berbedanya ya. Jadi tidak A dikali C. Kalau tadi pun sebenarnya A kali C. Cuman karena A-nya 1 ya tetap A kali C kan tetap 1 kali min 12 tetap min 12. Nah, kalau A-nya tidak 1, maka cara seperti ini. Oke. Nah, tapi dia masih per 2. Per 2 dari mana? Itu A. Ya. Kita bagikan. Mana yang bisa dibagikan? 2x kurang 4 bagi 2 bisa. 2x kurang 6 bagi 2 bisa. Terserah mau yang mana. Kalau kita bagikan kemarin boleh. 2x ya bagi 2 berarti tinggal x. Nah, min 6 juga kita bagi 2. Min 6 bagi 2 tinggal min 3. Nah, berarti habis 2-nya ya. Oke, yang ini bagikan. Nggak usah, cukup 1 aja. Berarti 2x kurang 4 dikali, ini tinggal x kurang 3. Sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, maka 2x kurang 4 sama dengan 0. Atau x kurang 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, 2x sama dengan min 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Maka x sama dengan 4 per 2. Ya, x itu 4 bagi 2. X sama dengan 2. Kalau ini, ya langsung x sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi adalah 3. Maka himpunan penyelesaian atau akar-akarnya adalah 2 dan 3. Oke. Kita coba contoh yang nomor 6. 3x kuadrat dikurang 13x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini 3x kuadrat ya, berarti langsung kita tulis 3x sama dengan 0. Ingat, kalau ada 3x, maka kita bagi lagi dengan A, yaitu 3. Kalau 1 tidak usah lagi, karena tetap dibagi 1 udah sama hasilnya. Ya, kalau 1 langsung aja seperti cara yang pertama tadi. Nah, maka kita tentukan bilangannya. Jika dikalikan, ya, hasilnya adalah A kali C. A-nya itu adalah 3, B-nya adalah min 13, C-nya adalah min 10. Jadi suatu dua buah bilangan, jika dikalikan, hasilnya adalah A dikali C, 3 kali min 10, min 30. Jika nanti dijumlahkan, hasilnya adalah B, yaitu min 13. Jadi berapa kali berapa supaya 30? 1 kali 30? 30. 1 dengan 30 mungkin nggak jadi 13, nggak mungkin. 2 kali 15, 30. Mungkin nggak jadi 13? Iya, bisa. 2 kali 15. Bisa jadi 13. Mana yang positif, mana negatif? Nah, kita coba. 2, 15. Kalau 2 positif, maka 2 tambah 15 harusnya jadi 17 dong. Berarti bukan. Mana yang positif? Kalau dia min 2, di sini kita buat min 2. Min 2 ditambah 15, malah jadi positif 13. Salah ya, berarti yang min itu adalah yang
15 positif 2. Berarti 15-nya minnya 2 tambah min 15, jadi 2 kurang 15 sama dengan min 13. Berarti 2-nya positif, 15-nya negatif. Kita pindahkan kemari. Tambah 2 positif, 15-nya negatif, kurang 15. Oke, kita bagikan. Boleh 3x tambah 2 bagi 3, atau 3x kurang 15 bagi 3. Terserah mana yang mau kita bagikan. Kalau 3x tambah 2 bagi 3 ini, 2 bagi 3 kan enggak bilangan bulat, berkoma. Nah, kita bagikan dengan yang ini. 3 dengan 3, ya. 3 bagi 3, 1, berarti tinggal x. 15 bagi 3, 5. Berarti ini jadi tinggal x kurang 5. Ini 3x tambah 2 tetap, oke. 3x tambah 2 dikalikan x kurang 5 sama dengan 0. Maka di sini 3x tambah 2 sama dengan 0 atau x kurang 5 sama dengan 0. Maka di sini 3x sama dengan positif 2 pindah jadi negatif 2. Maka x sama dengan min 2 per 3. Atau di sini x sama dengan pindah jadi positif 5. Maka himpunan penyelesaian adalah min 2 per 3,5. Oke ya. Kita coba lagi. Contoh yang ketujuh, untuk semakin memperdalam. X kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, ini bagaimana? Ya, kita lihat A-nya 1, B-nya berapa koefisien dari X? Oh, B-nya nggak ada, koefisien dari X tidak ada. B-nya itu 0. C-nya adalah min 16. Sama, tetap langkah-langkahnya. Dikalikan hasilnya adalah, lihat, ini karena A-nya 1, maka langsung aja dikalikan hasilnya min 16 ya. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Berapa kali berapa? Supaya 16 dan dijumlahkan hasilnya 0. Ya, bisa angkanya adalah 4 dengan 4 ya. Jadi 4 kali 4, 16. Jadi kalau 4 tambah 4, 8, berarti 1 kurang ya. 4 kurang 4, 0. Berarti 1 positif, 1 negatif. Jadi kita buat di sini. X, karena X-nya 1, jadi X saja. Nggak perlu dibagi ya. Jadi 1 tambah 4, 1 dikurang 4. Oke. X tambah 4 sama dengan 0. Atau X kurang 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 4. X sama dengan 4. Himpunan penyelesaian adalah min 4,4. Ternyata bentuknya ini unik. Jadi kalau ada dia B-nya sama dengan 0, C-nya bisa diakarkan, maka langsung aja dia X tambah 4 kali X kurang 4. Oke, kita buat contohnya yang lain seperti ini, biar lebih cepat mengerjakannya. Bentar, kita hapus dulu itu. Nomor 8 ya. Ya, X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Kita lihat B-nya 0 ya. B-nya tidak ada. Nah, kita lihat C-nya. C-nya itu negatif 9. 9 itu bisa diakarkan. Berarti kita buat seperti ini. X. Ya, mengganggu aja nih. Sama dengan 0. Kita cari angkanya. Dikalikan hasilnya min 9. Dijumlahkan hasilnya 0, tentu angkanya adalah 3 kali 3.
Berarti supaya dia hasilnya 0, 1 positif, 1 negatif, 3 kurang 3, 0. Oke ya, di X tambah 3 kali X kurang 3. Langsung aja kalau bentuk seperti ini, cari aja akar dari 9 itu berapa. Akar 9 itu adalah 3. Berarti 1 positif, 1 negatif. Itu khusus untuk B-nya 0. Ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti langsung aja X tambah 3 sama dengan 0, atau X sama dengan min 3, atau X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3,3. Yang terakhir adalah X kuadrat sama dengan 25. Oke, nah kita pindahkan aja dulu 25-nya, pindah ke kiri jadi kurang 25. Ya, langsung ya bentuk sama seperti tadi. B-nya 0, berarti di sini langsung X, di sini X. Akar 25 aja cari. Itu 5, berarti 1 tambah 5, 1 kurang 5. Nanti 5 kurang 5, 0. B-nya 0. Dikalikan 5 kali min 5, 20, min 25. Maka X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5. Atau X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 5,5. Oke, mudah ya. Nah, jadi kita dapat menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan 3 cara. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan cara rumus ABC. Untuk yang pertama ini, video ini kita bahas tentang pemfaktoran, ya. Nah, jika masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanya di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like, kemudian subscribe dan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama. Nah, untuk yang terakhir ada Papa berikan latihan, bisa kalian kerjakan dan bisa jawab di kolom komentar ya. Ada 3 soal. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan cara pemfaktoran. Yang pertama, X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Yang ketiga, X kuadrat sama dengan 36. Oke, sekian video kali ini.